Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi Halo, ajmain. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat yang setingginya kepada Bapak Dekan, Bapak Kepala Jurusan, pimpinan pengurus CSS Mora dan seluruh pengurusnya, dan para sahabat Buya Syakor di mana saja berada. Hari ini saya mendapat penghargaan untuk berbicara tentang apa tuh judulnya tuh? Serunai literasi sufisme. Mungkin teman-teman di sini nggak tahu serunai itu apa ya. Serunai itu bentuknya seperti trompet ya, tapi dia suling, coba ada lubang-lubangnya, yaitu di ujung itu besar untuk meningkatkan volume ya. Lubang-lubang itu untuk mengatur nada suara. Ini dari Padang ya asalnya ya, dan sekarang sudah kemana-mana, ke Pasundan juga sudah banyak masuk. Kemudian literasi sufisme, jangan salah nanti ada dua istilah yang hampir mirip diucapkannya itu, ada sufisme, ada sofisme. Kalau sufisme dari kata sufi, tasawuf. Kalau sofisme itu dalam bahasa Arabnya namanya safsatoiyah. Safsatoiyah itu adalah satu paham aliran di Yunani kuna sebelum Aristoteles, Socrates dan Plato, yang dimotori atau dipimpin oleh para filosof besar seperti Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras dan sebagainya. Isi dari paham sofisme ini adalah relativitas kebenaran. Jadi kebenaran itu ada, tapi keberadaannya adalah relatif. Jadi kalau kita mengkaji suatu masalah, kemudian ternyata Pak Afkar, Pak Edi dan saya punya sudut pandang yang berbeda, ya kan? Sekalipun kontradiksi, paradoks pun, itu kebenaran apapun sifatnya adalah subjektif. Jadi ketiga-tiganya benar. Jadi benar menurut Pak Edi, benar menurut Pak Afkar, benar menurut saya. Yang benar yang asli mana? Ya yang nggak ada, yang ada subjektif itu. Itulah relativitas pemahaman sehingga menimbulkan kegaduhan dan juga bisa runtuhnya nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Jadi artinya nggak ada yang benar, artinya kebenaran tidak mutlak. Nah, kemudian munculnya Aristoteles itu sebagai antitesa terhadap pemikiran-pemikiran sofisme itu. Itu sekitar tentang sofisme, ini sofisme. Kemudian kalau kita bicarakan tentang seseorang yang disebut sufi atau ilmunya ilmu tasawuf, secara terminologi ini perlu kita melihat ya, karena berbagai macam pendapat tentang akar kata, asal usul kata itu dari mana, itu dalam menyusun satu terma ya, istilah itu mesti ditelusuri asal usulnya. Mengapa? Ini dalam kajian linguistik bahwa apapun sesuatu itu ketika dia berbeda maka menuntut adanya pembakuan nama istilah. Sekalipun sama-sama fungsinya sama untuk minum. Begitu ada kupingnya, ini namanya cangkir. Kalau nggak ada kupingnya namanya gelas.
Kalau bentuknya besar namanya muk. Kalau pegangannya panjang namanya gayung. Itulah kira-kira bahwa ketika beda diberi nama. Jadi artinya secara filosofisnya bahwa apapun nama itu mengisyaratkan adanya makna asli yang ada dalam kata itu sendiri. Yang jadi masalah kadang-kadang kita di Indonesia ini kadang-kadang membuat istilah, membuat nama itu kadang-kadang seringkali tidak punya arti. Kalau di Arab umpamanya, apakah itu Hasan, apa Ihsan, apa Muhsin, apa Tahsin, itu kan dari asal katanya Hasan, bagus. Entah Muhammad, entah Mahmud, entah Ahmad, entah Tahmid, itu dari Hamidah, asalnya memuji. Tapi kita kan di sini di Indramayu khususnya memberi nama anak itu nggak ada artinya. Coba Darsingkem apa artinya? Darman, Carningkem, Kastem, Darkem, Nartem, nggak ada artinya. Yang penting asal mingkem. Semacam itu. Jadi kita memberi nama seperti itu. Ya, saya tidak menyalahkan, tapi kita kan kajian antropologis kan persoalannya. Nah, makanya dalam kajian psikolinguistik itu menjadi aneh sekali terjadi. Umpamanya begini, di Eropa, di Inggris, ketika ada anak sakit, terus bapaknya bermaksud mau mengajak dia ke rumah sakit. Dia mengatakan, "My child, we are going to hospital." Kami, yuk kita pergi ke hospital. Si anak gembira. Karena anak itu menganggap hospital itu dari hospitality. Kesantunan, keramahan. Jadi anak itu akan diperlakukan dengan santun dan dengan ramah. Dia cepat pakai baju. Hari apa? Cepat berangkat. Orang Arab juga sama. Ya waladi nadhabu ilal mustasfa. Mustasfa itu dari kata syifa, artinya sembuh. Istashfa fiilnya menjadi mencari sembuh. Mustasfa itu dhorof makan, tempat orang mencari kesembuhan. Anak itu segera berangkat karena dia mau diajak ke suatu tempat di mana di situ temannya orang mencari kesembuhan. Begitu di Indonesia, yuk ke rumah sakit, nangis anaknya. Kenapa? Mau dikumpulin sama orang-orang sakit. Jadi itulah maknanya psikologis. Jadi saya mengkritisi kenapa sih nggak rumah sehat aja, kok kenapa rumah sakit? Setuju nggak? Kalau kita ganti rumah sakit menjadi rumah sehat. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, sehingga ketika kita menelusuri ya sejarah asal usul kalimat tasawuf, sufi, ya itu dari mana asalnya, dari kata apa, terjadilah di situ berbagai pendapat yang bermacam-macam sampai sekarang ini. Ada yang berpendapat bahwa tasawuf itu berasal dari kata suf. Suf, saya pisah-pisah. Sod, wawu, fa. Ini dari 3 huruf, sod, wawu, dan fa. Ya, suf. Artinya bulu. Nah, kenapa? Karena orang-orang sufi pada periode awal itu mereka dengan pola hidup sederhana, mereka pakai baju ya seadanya, yaitu dari kulit-kulit kambing yang masih berbulu-bulu, artinya belum disamak, belum dibikin kulit. Jadi pakainya sederhana, menunjukkan kesederhanaan. Itu satu. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa tasawuf itu adalah dari beberapa orang sahabat yang sengaja ingin terkonsentrasi beribadah kepada Tuhan, sehingga mereka tinggal di sufah, artinya kamar-kamar di sekitar masjid. Seperti kita di sini ini juga ada di samping masjid itu
rumah-rumah ustadz dulu nempel di bangunan masjid, itu namanya sufa. Ada Dila, ada Nanang, ada siapa lagi satunya? Ali. Profesor ya? Situ. Itu ahlu sufa itu. Ya, artinya orang yang nggak punya rumah kan gitu. Tapi kalau sufa itu dari hurufnya sod, fa dan fa, dari sofa. Ya. Ini artinya ain fi'il dan lam fi'ilnya mudha'af. Huruf yang sama, sofa, jadi sofa. Kalau ini suf daripada kata sufun, yaitu bulu. Di bentuk fi'ilnya nggak ada. Sofa yusufu nggak ada, artinya bulu. Kemudian juga ada yang mengatakan dari bahasa Yunani, yaitu teosofi. Dari ini namanya teosofi. Ya karena bagaimanapun juga aliran tasawuf ini bukan hanya di Islam, di agama lain, di peradaban kuno juga sudah ada pola hidup sederhana yang dianut oleh orang-orang yang mencari kejernihan jiwa, itu teosofi. Nah, dari berbagai macam pendapat tentang asal-usul kata sufi ini, saya tidak melihat kata sufa itu melanggar aturan konjugasi, ya kan? Sofa, sufah, kan aja sod, fa dan fa. Tasawuf dari kata so, wa dan fa. Ini nggak ada fiilnya, sehingga ketika dikonjugasi dan tasawwafa itu memang bentuk fiilnya nggak ada, ya makanya ya tidak mungkin bisa dikonjugasikan. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Ini dalam bahasa Indonesia itu Sultan Takdir Ali Sabana itu boleh bisa membentuk kata kerja dengan mengambil dari kata benda dengan diberi awalan ber, artinya maknanya menggunakan alat itu. Seperti sepeda kan benda, ketika bersepeda artinya memakai sepeda. Tani, bertani artinya profesinya sebagai petani. Itu dalam tata bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ini kata tasawwafa itu bukan bentukan dari kata suf, karena suf itu tidak ada fiilnya. Itu satu. Jadi mungkin bisa terjadi ini bukan dari sawafa, bukan dari sofafa, tapi dari sofawa. Sofawa. Sofa menjadi sofa yasfu. Ya, sofa kejernihan sehingga menjadi sofa artinya jernih. Tetapi yang jadi masalah karena sofa itu adalah nakis wawi. Sofa asalnya sofawa. Tasawwafa kan berarti wawunya meloncat di tengah berarti. Ya kan begitu. Nah, tidak mengapa dalam bahasa Arab terjadi iqlab buat taklib huruf itu antara fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il itu bisa terjadi pelompatan. Saya kasih contoh begini. Seperti bi'run. Bi'run. Wazannya fi'lun. Bi'run itu wazannya fi'lun. Jadi fa fi'ilnya, fa-nya itu adalah ba, ain fi'ilnya itu alif atau hamzah, dan lam fi'ilnya ra. Betul begitu? Nah, ketika dijamakan, apa jamannya bi'run? Abarun, betul. Jamannya itu
abarun, abarun. Jamaknya birun, abarun. Wazannya apa? Nah, ketika kita mengkonjugasikan birun jamaknya abarun, ternyata abarun itu wazannya bukan af'alun. Ba, alif, ro, birun. Jamaknya abarun. Berarti kalau begitu abarun ini wazannya adalah a'falun, bukan afalun. A'falun. A'falun. Kenapa? Karena hamzahnya bi'run dikedepankan. Jadi aslinya jadi abrun. Lalu dimasukkan wazan dijamakan menjadi abarun. Alif setelah ba itu ba zaidah. Zaidah karena jamak, wazannya af'alun, alifnya zaidah. Berarti hamzahnya dikedepankan. Jadi wazannya a'falun bukan af'alun. Jadi sebelum bi'run, sebelum dijamakan, hamzahnya dikedepankan dulu. Abrun dulu atau ibrun. Lalu dikucurkan wazan af'alun menjadi a'falun. Begitulah kira-kira. Kemudian juga dalam bentuk jamak. Ini kemungkinan ini bisa terjadi bahwa tasawuf itu dari sofa, kejernihan, kebersihan, kedamaian, sofa, ya, jernih. Hanya terjadi proses pembalikan atau pemindahan ain fiilnya ke depan dulu. Itu bisa terjadi, satu kemungkinan. Yang kemudian kedua, bisa terjadi bahwa teosofi ini adalah mu'arrab, yaitu diambil dari bahasa asing. Coba dilihat. Teosofi. Teosofi. Bahasa Arabnya tasawuf, tasawwafa. Bayangkan, teosofi, tasawwafa. Tasawuf, teosofi, tasawuf, teosof, tasawuf, teosof, sama kan? Kita nggak usah kecil hati kalau ada satu terma kita ambil dari bahasa asing, karena sampai sekarang juga bahasa Arab itu sendiri sampai sekarang untuk menjerap bahasa asing begitu banyak, sampai sekarang ya tetap mereka demokrasi ya benarnya demokrasi ya. Radikal ya radikalia. Ya kan seperti itu. Jadi apalagi sekarang istilah-istilah bahasa Arab juga sudah apa namanya? Memang bahasa Arab di dalam bahasa Arab itu memang ada keinginan untuk tidak mengadopsi bahasa asing, tapi menghidupkan bahasa lokal. Seperti Twitter. Bahasa Arabnya tagrida. HP itu namanya jawala, dari kata ya julu jaulatan. Ya. Kemudian mensos itu menggunakan pakai bahasa Arabnya, tawasul ijtimai. Ya, tetapi banyak hal-hal yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dari bahasa asing, hanya dibedakan pengucapannya itu sendiri. Seperti begini, ini kadang-kadang juga ada keengganan atau merasa malu disorotkan, ada rasa malu seperti begini. Ini terjadi kasusnya begini. Sampai sekarang saya masih belum meyakinkan bahwa dalam bahasa Arab kalau kita berdoa kan bilangnya Allahumma ya. Allahumma. 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 Allahumma ansurna. Allahumma kfina. Allahumma, kan begitu. Oke. Allahumma ini para ahli nahwu an-nuhat mencoba untuk menjelaskan ini
Allahumma ini bagaimana asal usulnya? Mereka mengatakan Allahumma ini asalnya ya Allah, ya Allah, oke? Karena munada itu kalau jauh ya, kalau dekat a, ya. Jadi ya Allah, oke? Kemudian ini ya-nya diganti dengan mim, diganti dengan mim. Lalu diputar lagi Allah, mim taruh di akhir menjadi Allahumma ditasdidkan. Ini muter-muter beralasan para nahwiyin, para an-nuhat untuk mempertahankan bahwa Allahumma ini asli bahasa Arab. Tetapi ingat, di bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, itu mereka ketika berdoa bilangnya Elohim. Kenapa kita tidak jujur saja? Allahumma itu mengadopsi bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani lebih tua dari bahasa Arab. Kenapa sih malu? Jujur aja. Allahumma ini adalah bahasa Ibrani. Jangan kecil hati dong, nggak ada masalah. Karena bahasa itu bukan milik seseorang, milik umat manusia. Ya udah aja jujur Elohim. Jadi kita juga jangan berkecil hati untuk menerima bahwa tasawuf itu berasal dari bahasa Yunani, asalnya teosofi. Bisa asli bahasa Arab, yaitu dengan asal sofa. Bahasanya fa'ala, yaitu nakiswawi. Artinya lam fi'ilnya berupa wahu. Tetapi ketika dikatakan wazan tafa'ala, nah itu wazannya tala'afa. Tafala'a, jadi tafala'a. Jadi karena lam fi'ilnya menjadi menjadi ain fi'il. Jadi sofa, jadi sofa asalnya sofa menjadi sofa. Ini berbelit sekali masalahnya. Tetapi ini kita asal usulnya. Setuju silakan, enggak silakan, enggak ada masalah. Ini sebenarnya pendapat aja gitu. Nanti para akademisi ikut mendiskusikannya ini. Kemudian adapun definisi yang sudah kalau di sini di KBBI ya, dalam bahasa Arab juga ada Mu'jam Arabi, ensiklopedia Arabnya itu didefinisikannya bahwa tasawuf itu artinya tariqatun fis suluk, satu metode dalam bertingkah laku, berperilaku, ya, ta'tamidu ala tahalli bil fadail, yang berlandaskan pada menghiasi diri sendiri dengan sifat-sifat yang mulia, ya, tazkiyatan lin nafas, untuk mensucikan jiwa. Kemudian wasa'yan ila martabatil fana, dengan upaya untuk mencapai tingkat fana, ya, fillahi, dalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi berikutnya, al-mutasawwifun itu adalah jamaah minal mutazahidin, adalah sekelompok orang-orang yang berpola hidup sederhana. Pola hidup sederhana, mutazahidin. As-salikina tariqatan, yang menempuh satu metode atau jalan, ta'tam itu ala zuhud, berdasarkan kesederhanaan, ya, wa taqasyuf, dan seadanya, ya, wa tahalli bil fadail, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat mulia, lituzakkun nafas, untuk membersihkan jiwa, wa tatamakkanu minal ittisal billah, untuk mencapai bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarahnya inilah bahwa pada zaman Nabi masih hidup memang belum ada namanya tasawuf itu. Mazhab belum ada. Ya kan, fikih juga belum ada. Ilmu-ilmu agama juga belum ada.
ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ya belum ada. Semua ilmu-ilmu yang kalian katakan ilmu agama itu tidak ada pada zaman Nabi. Makanya saya lebih sepakat ya ilmu aja lah. Nggak usah ada ilmu agama, ilmu umum. Sebab ilmu agama siapa? Kita susah mendefinisikan ilmu agama. Jadi ya ilmu agama itu artinya ya secara fakta di lapangan adalah ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh orang-orang Islam dalam proses perkembangan dan kemajuan peradaban Islam setelah Kanjeng Nabi. Jadi ilmu agama, nah makanya jadi kembali lagi, kita nggak usah mencari dalil-dalil lah. Ya. Kalau pada zamannya belum ada, ya sudah jangan cari dalilnya. Kalau zaman Nabi belum ada, jangan cari dalil, udah nggak ada. Seperti rokok, mencari dalil untuk mengharamkan rokok, mencari dalil untuk menghalalkan rokok terserah Anda. Tapi saya mau bertanya, Nabi ngerokok nggak? Nih mahasiswa UIN Bandung, ngerokok nggak? Nabi ngerokok nggak? Enggak. Sebabnya apa? Belum ada rokok. Ya udah hukumnya nggak ada, selesai itu aja kok susah. Kok susah banget sih? Iya, ya udah hukumnya nggak ada. Kalau nggak ada, ya boleh berlebih. Kalau nggak ada ya boleh. Karena al-aslu fil asya' al-ibahah. Asalnya apa saja itu adalah boleh seperti itu. Nah, itu bahwa paham sufi itu sendiri sudah dimulai dari zaman Hasan al-Basri abad kedua Hijriah, jadi abad ke-9, 10. Saya melihat bahwa aliran sufi ini sebetulnya sebagai satu antitesa ya sebetulnya, sebagai reaksi terhadap fenomena kehidupan masyarakat Islam pada zaman itu yang penuh dengan foya-foya. Zaman Daulah Dinasti Abbasiyah itu kejayaan umat Islam, ya satu imperium yang belum ada sampai sekarang, wilayahnya itu memadai dengan imperium Abbasiyah atau dinasti Abbasid. Dari Maroko sampai Afghanistan sampai Pakistan. Bayangkan, sampai sekarang belum ada. Ya mungkin lebih besar dari Uni Soviet pada zaman itu. Dan tunggal. Dulu waktu Romawi ada Persia, ada blok timur. Ketika Islam Jaya itu sendirian. One man show ya. Sendirian. Jadi single fighter sendirian. Makanya terjadilah harta kekayaan berlimpah ruah, ya, invensi ke berbagai negara-negara. Ya, menjelajah kemana-mana, membuka daerah-daerah baru semuanya, upati berlimpah ruah, terjadi kehidupan yang berfoya-foya. Nah, mereka itu melihat ingin menghindarkan diri dari hiruk pikuknya kegaduhan materi. Ya, di Irak itu namanya night club, diskotek, kafe itu wah berjamur di mana-mana. Ya, dengan budak-budak perempuan yang cantik-cantik itu ya berfoya-foya lah. Harun ar-Rasyid yang kita ceritakan itu sebagai khalifah umat Islam yang paling mementingkan ilmu pengetahuan ya, kemajuannya itu. Tahu nggak ada berapa ceweknya? 400. Saya mau cerita dulu kira. Jadi ini cerita. Jadi ini ceritanya adanya itu di kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu karangannya Imam Al-Junaidi. Merupakan salah satu kitab tasawuf yang paling populer di Indonesia. Ada Al-Hikam yang dibaca di seluruh pesantren itu. Kalau orang sudah bisa baca Al-Hikam, kayaknya sudah dijamin masuk surga. Nah, di situ diceritakan bahwa Harun ar-Rasyid itu budak-budak perempuannya itu ada selir yang namanya ya, itu sekitar 400. Tetapi dari 400 perempuan yang cantik-cantik, yang bule-bule itu, yang mungkin dari Yunan, dari Italia, dari Spanyol gitu kan, hanya satu yang sangat dicintainya, namanya Kholisoh.
Jadi yang lain mah digilirnya sebulan. Ya kalau 400 kan bayangkan. 1 tahun berapa hari? 365. Jadi kalau setiap hari ganti, malam ini Juleka, besoknya Hasanah, besoknya Maimunah. Ini setelah 400 hari itu baru ketemu Zuleka lagi nih. Jadi satu orang perempuan menunggunya lebih dari 1 tahun bisa ketemu lagi nih. Itu kalau tiap hari kan gitu. Tuh, tapi ternyata lebih banyak singgah di tempat tinggalnya si Khalisa ini. Jadi yang semua pada ngiri. Nah, satu ketika mati, yang enggak tuh mati diracun sesama mereka mungkin barangkali gimana. Nah, ada seorang lebek, lebeknya yang mandi sama itu tuh, ya tentu perempuan lagi kan. Dia penasaran. Kenapa? Ternyata orangnya hitam. Jadi dari negro gitu, jadi orang hitam. Hitam, orangnya hitam. Kok bisa tergila-gila? Ada apanya ini? Kok bisa sampai padahal yang paling jelek padahal, tapi yang paling dicintainya. Nah, akhirnya dia cerita ternyata di gelungnya itu ada bungkusan kecil terselap di gelungnya ini. Dia ambil, ternyata wafak. Jimat desainnya tuh. Nah, ini dia satuannya nih. Ini satunya ketangguhan. Nah, itulah akhirnya sampai sekarang itu wafak, namanya juga wafak Khalisah. Itu adalah sangat manjur sekali untuk sampai pelet. Untuk pengasihan gitu. Ini cerita dulu. Ya, seperti itulah kira-kira bahwa ini sebagai intermezzo dulu biar jangan lelah ya. Nah, jadi itu ada satu antitesa, satu reaksi daripada kehidupan berfoya-foya. Mereka ingin mencari kesucian diri, lalu mereka memisah. Tetapi pada abad ke-8 ke-9 itu adalah di situ ada satu persaingan dalam mengawal peradaban Islam itu. Di mana masing-masing disiplin ilmu para pendukungnya ada saintis, ya kan, ahli matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, ilmu kalam, ilmu fikih, ya kan begitu. Tasawuf juga. Ini terjadi persaingan yang sangat keras sekali. Ternyata bahwa dalam persaingan mereka untuk merapat kepada kekuasaan ini, ternyata yang paling unggul itu adalah para pendukung ilmu fikih, para fuqaha. Ya, kenapa demikian? Ya karena secara alami undang-undang hukum itu lebih dibutuhkan oleh sang penguasa sebagai payung hukum. Makanya terjadilah pembantaian. Jangan dikira selama ini Anda membangga-banggakan Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufel. Dibantai semua, dikapir-kapirin semua itu oleh fuqaha itu. Semuanya. Ibnu Rusdi juga dizindik-zindikan, dikapir-kapirkan, dimurtad-murtadkan semuanya itu. Dan matinya mengenaskan semua kok. Ya, diusir dari tanah airnya. Itu nasibnya mereka. Kemudian juga persaingan antara ahli teologi, ilmu kalam. Antara Mu'tazilah dan ahli sunnah. Ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Khawarij. Itu semuanya mereka juga terjadi persengketaan dan korbannya tidak sedikit ya. Para Mu'tazilah itu sampai tercatat 10.000 yang meninggal dunia itu. Ya. Tokoh Mu'tazilah itu Syekh Jaham itu kan matinya dipenggal. Dan banyak yang dipenggal-penggal itu. Jadi kekejaman fuqaha ini sendiri juga mengerikan. Iya, ada orang bereksperimen tentang ini murtad kafir lagi, orang nggak ada hadisnya, nggak ada sampai sekarang. Dan termasuk juga para sufi juga menjadi korban serangan-serangan fuqaha. Cuman sufi ini tidak meladeni, tidak merespon, dibiarkan saja. Kalau yang lain kan perlawanan dihabiskan. Makanya kenapa sufi tidak dihabiskan? Karena sufi tidak memberikan perlawanan. Tapi dikafirkan, dibid'ahkan ya sampai sekarang.
Kalau ada orang uzlah gitu, udah dituduh zindik. Kalau sudah ziarah kubur, sudah musyrik, betul nggak? Ya sampai sekarang, ya itu nasunya seperti itu. Jadi artinya bahwa inilah warisan, bahwa memang dari semua persengketaan itu memang awal mulanya mah persoalan politik juga sih pada awalnya mah. Tapi akhirnya kan setelah yang menangkan pegang kekuasaan ya sudah 1300 tahun yang lalu kok. Persoalannya kan sangat remeh bahwa sampai sekarang antara umat Islam dalam persaingannya itu terjadi banjir darah. Sampai sekarang saling bantai membantai. Di Syria pembimbingnya orang Syiah, rakyatnya kebanyakan Sunni. Di Oman sebaliknya, rakyatnya Syiah, pemimpinnya Sunni. Itu terjadi sampai sekarang. Jadi di di Yaman juga sama, bahwa pertumpahan darah antara umat Islam itu sampai sekarang berawal dari gara-gara siapa yang lebih utama, apakah Abu Bakar, apakah Ali. Kapan itu? Sejak Nabi meninggal pertama kali. Detik pertama Nabi meninggal, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi. Dan sampai sekarang pendukung Ali namanya Syiah, pendukung Abu Bakar namanya Sunni, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang pihak Syiah tetap tertuduh sebagai ajaran sesat kan gitu. Mereka juga sama, sebenarnya ajaran sesat. Dan seperti itu kira-kira. Saya kira mungkin tidak selesai saya bicara ini ya. Nanti kita ketanjukan dengan dialog interaktif bersama-sama. Saya kira itu saja sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Buya Syakur atas pemaparannya. Selanjutnya untuk diskusi lebih lanjut, saya buka 3 orang penanya. Silakan bisa dibantu panitia untuk memilih siapa aja yang bertanya. Bisa via chat, ada kolom chat bisa dimanfaatkan untuk bertanya. Apa? Atau bisa angkat tangannya. Ada mana ya? Halo? Ada yang bertanya? Atau sambil menunggu pertanyaan dari partisipan semua, sebagai pemantik bertanya hari ini, mungkin izin bertanya Buya. Nah, tadi Buya sudah menjelaskan tentang definisi tasawuf, baik dari segi harfiahnya dan seterusnya.
Nah, berdasarkan tema hari ini Buya, literasi Surunai literasi sufisme. Nah, pertanyaan saya sebagai moderator hari ini, kira-kira tasawuf itu disusun sejak kapan Buya? Dia sebagai ilmu atau sebagai amalia? Karena tidak bisa kita pungkiri sampai saat ini ada yang beranggapan tasawuf sebagai ilmu, tasawuf sebagai amalia. Nah, dia menjadi literasi Islam. Kira-kira seperti apa Buya? Jadi begini, ini sama saja dengan orang yang suasana perpolitikan di suatu negara, kita nggak usah Indonesia ya, di suatu negara di mana terjadi pertikaian antar partai-partai politik, sehingga akan memunculkan kelompok yang ingin menyelamatkan diri, tidak ikut partai A, tidak ikut partai B, karena semua orientasinya kepentingan, jabatan. Ini orang yang ingin mencari kebahagiaan selama di dunia, mereka mengundurkan diri. Nah, akhirnya tidak milih siapa-siapa, mungkin tidak menghadiri kotak pemilihan suara, dia absen, namanya golput kan. Ya, jadi, nah ketika mereka menjadi golput, tidak ikut sana, tidak ikut sini, mengisikan dirinya, mereka menjadi landasan berpijak. Nah, lalu pemikiran-pemikiran dasar dari mana? Saya tidak malu untuk mengatakan memang dasar-dasar seperti ini tidak murni semuanya berasal dari peradaban Islam sendiri. Ada dari Yunani, ada dari Persia, ada dari India. Karena paham tasawuf ini bukan hanya di golongan umat Islam saja. Di agama-agama lain juga ada, di Buddha, di Hindu, di Yahudi juga ada. Mereka yang hidupnya dengan pola hidup sederhana, mereka ingin mencapai kebahagiaan yang sejati untuk dirinya. Karena mereka meyakini bahwa kebahagiaan itu bukan materi. Ya, adalah kondisi jiwa kita yang damai. Ya, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan. Ya, menerima apapun yang menjadi ketentuan Tuhan, sibuk dirinya dengan menimang-nimang cinta kepada Tuhannya, sehingga makannya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat. Kan itu persoalannya. Ya, mereka tidak menyangkutkan materi dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah sebagai tujuan kita mencapai tingkat fana yang semacam itu. Jadi ketika didefinisikan dengan zuhud, pola sederhana, pakaiannya bulu, yang compang-camping, saya kira tidak masuk dalam substansi tentang tasawuf. Tapi itu adalah pola hidup mencari kejernihan hati, ya, ketenangan jiwa, kedamaian yang sangat mendalam untuk mencapai suatu kebahagiaan. Jadi dari mana asalnya? Ya sampai sekarang sendiri begini. Kalau persoalan-persoalan spiritual itu India dan Persia. Makanya ada pemisahan 3 ya. Ini kata orang Arabnya. Kalau orang Yunani itu disebutnya ahlul fikrah, pemikiran, para filosof sana. Kalau ahlul aqidah, spiritual, itu al-hunud, orang Hindia. Kalau Arab itu namanya ahlul fitrah. Ya. Jadi dalam bentuk pertapan dan sebagainya. Jadi artinya begini. Ketika saya bertapa di hutan 40 hari, apa yang terjadi? Ya sampai sekarang namanya fuqaha itu memusuhi para tasawuf. Memusuhi siapa saja pokoknya yang, dan itu sangat keras sekali. Imam Syafi'i sama Imam Ibnu Maliki itu juga terjadi benturan-benturan. Dalam satu majelis taklim, kita bicara menyimpang sedikit, majelis taklim, ada pertanyaan muncul menanyakan bagaimana sikap Imam Syafi'i terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Imam Maliki. Kata Imam Syafi'i, pendapat itu salah. Nah, di majelis taklim itu ada pengikutnya Imam Maliki, tidak terima imamnya disalahkan. Kata Imam Syafi'i, Maliki manusia, saya juga manusia kok. Dia bisa salah, saya juga bisa salah. Ya kenapa harus dibenarkan semuanya? Nah akhirnya begitu pulang diadang digebugin. Ya babak belur.
sampai mati. Ya, beberapa bulan kemudian meninggal dunia karena dibantai Imam Syafi'i. Imam Malik juga sama, matinya diracun dalam penjara. Imam Abu Hanifah, Imam Hambali juga sama. Jadi keras sekali pengajaran mereka itu. Seperti itu. Nah, orang sufi inilah orang yang mencari jalan damai. Udah nggak usah lah, lu silakan dunia buat kamu semuanya. Jadi artinya sufi itu bukan hanya penampilan yang buruk, penampilan rumahnya reot, bajunya jelek, tidak. Tapi adalah sikap mencari kedamaian. Saya kira seperti itu. Nah, akhirnya disitulah mereka menggali sumber-sumber yang ada sebelumnya, baik di Yunani maupun di Persia. Seperti itu kira-kira mungkin. Ya. Ini ada pertanyaan dari saudara. Oke, ini beliau tidak sebut nama. Saya bacakan aja Buya pertanyaan Buya ya. Salam takjim Buya. Saya dari Abdul Halim, Balikpapan, Kalimantan Timur. Bagaimana resep agar istiqomah dalam tumbuh kembangnya jiwa mutmainin dalam konsep sufisme? Hatur nuhun Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kalau ingin membangun nafsul mutmainnah, jiwa yang damai yang tenang, kita juga ya sama, kita ingin hidup damai, hidup tenang, rumah tangga kita tidak cekcok, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselingkuhan, anaknya baik-baik, dengan tetangga baik-baik, ya kan gitu. Ya itulah terjadinya kondusivitas secara baik itu ya tentunya dengan cara kita menghalau ya atau menghindar hal-hal yang bisa menjadi gangguan-gangguan. Nah, gangguan-gangguan yang bisa membuatkan jiwa kita tidak pernah damai itu ada 3 komponen atau ada 3 pihak yang selalu mengganggu kedamaian kita, yang menghalang-halangi tujuan kita, yang mempersulit langkah kita. Itu ada 3. Pertama, memang makhluknya sengaja dicipta oleh Tuhan yang diberi tugas untuk mengganggu kita. Namanya setan. Nah, kemudian yang kedua juga setan yang berbentuk manusia, gangguan dari sesama manusia. Yang ketiga adalah nafsu kita sendiri yang sering mengganggu, membuat keruh jiwa kita tidak pernah damai. Itu adalah karena nafsu kita sendiri. Jadi ketiga-tiganya itu selalu mempersulit, menghalang-halangi, mengacaukan, membuat gaduh, dan tidak pernah berhenti. Andanya melek, setannya melek. Andanya duduk, andanya tidur, setannya melek. Anda berdiri, setannya berdiri. Andanya duduk, setannya berdiri. Jadi lebih siap menggoda Anda. Jadi gini, itu 3-tiganya. Jadi artinya yang membuat kita jadi gaduh, jadi kan sesama manusia juga sama. Apalagi kita bisnis, mencari uang, mencari materi, mengejar jabatan, sudah pasti banyak yang menghalang-halangi, banyak yang mengganggu. Ya, apa dikiranya orang pengen jadi bupati itu semulus itu? Ya pasti ada sayangannya, ada persaingannya, ada kampanyenya, ada segala macam. Ya, bikin pesantren saja ada musuhnya kok. Betul nggak? Yang menghalang-halanginya ada. Kita juga waktu bikin pondok di sana juga. Untuk beli tanah sebelah nggak bisa kok, dilarang. Yang larangnya juga kiai kok. Iya. Ya. Ada teman saya punya pondok, jalannya ditutup. Saya bilang, itu pondok. Lewatnya mana? Ya muterlah katanya. Saya beli berapapun harganya, saya beli. Apa jawabnya? Tidak dijual. Itu manusia juga. Dia muslim juga, dia sholat juga. Ya kenapa menghalangi?
dua orang yang ormasnya berbeda, nggak usah sebut namanya, nanti laporan baris krim lagi nanti. Ya, nggak usah nama. Ormas A, ormas B, yang saling kafir mengkafirkan. Ketika ormas A bikin masjid, ormas A bikin masjid, ormas B-nya bikin ulah. Masalah tanah wakafnya dipersoalkan, masalah jalannya, masalah sesama kita sendiri kok. Ya, sampai pada orang yang terdekat dengan diri kita sendiri. Istrimu juga sama minimal. Ya, anak-anakmu juga. Ya. Nah, sudah setan ditaklukkan, orang sudah bisa diabaikan, tinggal nafsumu lebih ganas lagi. Jadi kiasnya kemana? Ya bagaimana Anda menaklukkan 3 agen yang membuat gangguan terhadap diri Anda itu, yaitu ya setannya, ya manusianya, dan ya nafsu Anda. Terima kasih, gitu aja. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi Buya. Yang pertama saya bacakan. Assalamualaikum Buya, saya Naufal dari Mojokerto, izin bertanya. Bagaimana dan kenapa dulu secara historis tasawuf yang menurut pemahaman pendek saya awalnya merupakan proses spiritual individual. Kemudian ini terkesan menggumpal menjadi sebuah gerakan yang kolektif, menjadi tarekat-tarekat dan memunculkan otoritas-otoritas sufi. Apakah ada sisi politis semisal penentuan muktabaroh dan ghairu muktabaroh? Bukankah tasawuf dan jalan menuju Tuhan itu sebanyak napas manusia? Mohon pencerahannya Buya. Salim sungkum kulo kagem jedengan matur nuwun. Oke. Jadi istilah-istilah mu'tabarah itu bahasa Indonesia yang diakui ya. Jadi al-adyan al-mu'tabarah, agama-agama yang diakui di Indonesia ini, agama Islam, apalagi Konghucu, Buddha, Hindu dan Kristen, Katolik dan Protestan, ya kan gitu. Yang lain ya artinya tidak dia itu, artinya jangan mengharapkan mendapat bantuan negara, silakan boleh, tapi tidak diakui, itu artinya mu'tabarah. Kitab-kitab mu'tabarah yaitu Takrib, Sapinah, ya kan begitu. Tetapi kalau kita secara coba bikinkan daftar list kutub mu'tabarah seperti apa, nggak jelas. Saya pernah berdebat masalah mu'tabarah, berdalil tentang lafdzul jalalah Allah itu asalnya bagaimana terbentuknya lafadz Allah itu. Nah, ini kajian linguistik murni. Ada yang berpendapat dari kata walahun, ya artinya tersembunyi. Ada dari ilahun. Kemudian ini mazhab Sibawayh singkatnya aja. Jadi kata Sibawayh dah pun saja Allah itu asalnya ilahun. Ilahun. Kemudian diberi al li ta'rif. Diberi al. Jadi lafaz Allah itu dari kata ilahun diberi al menjadi Allah. Oke. Itu pendapat Imam Sibawayh. Nurholis Majid juga pernah mengatakan Tuhan itu ya artinya T-nya besar, jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Kan pernah geger, pernah dengar enggak? Tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T gede. Itu artinya bahwa Allah itu asalnya ilahun. Itu pendapat Nurholis Majid itu mungkin berawal dari pendapatnya Imam Sibawayh. Ini para ulamanya memang itu kitabnya Imam Sibawayh itu bukan kitab mu'tabarah. Lah,
Imam Sibawayh, seorang ahli sorof yang nomor wahid, kitabnya dianggap tidak mutabar. Dari mana dasarnya? Masa Sapina Takrib yang baru karangan zaman akhir mutabar Imam Sibawayh sebagai induk ilmu pengetahuan ilmu mutabar, jadi nggak jelas juga. Nah, dalam ilmu itu sama. Siapa yang mutabar? Itulah persoalannya. Saling klaim itu ada dari dulu. Betul nggak? Sampai kita sekarang menyebutnya mereka golongan Mu'tazilah, orang yang memisahkan diri. Merekanya sendiri menamakan dirinya Ahlul Huda wal Haq. Iya. Mu'tazilahnya mengatakan kitanya orang tersesat. Kita yang mengklaimnya ahli sunnah wal jamaah. Itu seperti itu. Jadi saya tidak ingin masuk ke dalam thariqah Mu'tazilah, karena thariqah sendiri tidak satu keharusan seseorang yang menempuh jalan sufi harus masuk thariqah kok. Saya sendiri sekarang tidak mendirikan thariqah, tidak ikut thariqah manapun juga. Jadi kalau mau tanya, kalau Buya Syakur thariqahnya apa? Thariqahnya thariqah Muhammadiyah. Ikut madzhabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ada berapa jumlah thariqah? Ya banyak sekali. Yang mau tabar Indonesia ya tanya sama Habib Lutfi karena dia presidennya kan. Presiden Jamiah Thariqah Mu'tabarah. Saya nggak tahu udah berapa semuanya. Apakah Saman termasuk, Saiduliyah, Tijaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, itu berapa semuanya saya nggak tahu. Tetapi saya yakin bahwa jumlahnya sangat banyak sekali. Selain itu dianggapnya tidak mutabarah. Jadi artinya bagi saya mah thariqah itu satu pilihan. Dan itu tetap sampai sekarang sifatnya personal. Sebab di kalangan para sufi itu tidak ada saling klaim, tidak ada. Ya, kita berjalan masing-masing, tidak usah menyalahkan siapapun. Silakan. Ya gitu. Jadi artinya bahwa sampai sekarang saya tidak menggunakan memakai thariqat apapun juga, bahkan suluk juga seperti apa. Jadi tidak mesti orang mencapai tingkat tasawuf mungkin dari saintis, mungkin dari kosmologi, dari antropologi, mungkin dari sejarah, mungkin dari matematika, mungkin dari kajian sejarah, mungkin melalui pertapaan-pertapaan, mungkin melalui aura dan sebagainya. Saya kira itu 1001 jalan menuju Roma, ya kan? Ya. Innal ladzina hadu fina lanahdiyannahum subulana. Akan ditunjukkan jalan-jalannya. Nah, jadi tidak melalui suluk, tidak melalui thariqat, bahkan ujung-ujung hari ini masih jadi preman, tukang rampok. Besoknya jadi waliullah, namanya Dzunun al-Masri. Hari ini dia masih melacur, besoknya jadi waliullah, namanya Rabi'ul al-Adawiyah. Akan tetapi tolong teman-teman sekalian jangan ditiru. Jangan mengharapkan bisa seperti itu, karena itu jarang terjadi. Jadi kalau mau niru, jangan niru yang jarang terjadi, meniru yang banyak terjadi gitu. Nah, yang banyak terjadi adalah melalui thariqah, melalui suluk, melalui bimbingan seorang mursyid. Kan seperti itu. Berapa lama ya tergantung thariqah sendiri. Jadi thariqah sendiri tidak menjamin lalu pasti dia akan mencapai tujuan. Tidak melalui thariqah juga bisa. Saya di sini, ya, artinya di Pondok Sadang Pinggan, itu tidak memaksa siapapun masuk thariqah. Silakan thariqah apa saja. Saya lebih menggunakan pendekatan rasional. Sebab bagaimanapun ketika saya membimbing orang, kalau andanya masih buta, ya susah membimbingnya. Ya, mau dikasih peta nggak bisa bacanya. Tunjuk sana tunjuk sini Anda nggak bisa melihat. Jadi saya usahakan bagaimana Anda bisa melek dulu. Jadi tingkat pemahaman dulu. Jadi pembimbingan itu dalam bentuk uzlahnya bagaimana,
kemudian tahanusnya bagaimana, wiridanya bagaimana, ya itu juga perlu diperlukan. Itu sangat tergantung kepada tingkat pemahaman lebih dulu. Saya kira mungkin seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Iya, iya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Purwakarta, izin bertanya Buya. Kira-kira ada tidak tasawuf versi modern dan bagaimana cara kita melaksanakannya dengan menyesuaikan kondisi saat ini? Terima kasih. Saya kira ilmu tasawuf mah nggak bisa dibuat garis-garis demarkasi, dikotomi, ada klasik ada modern ya, sebab substansinya sama, pendekatan diri kepada Tuhan, membersihkan jiwa. Hanya dari sisi fenomena saja mungkin berbeda. Kalau dulu orang untuk membersihkan jiwa itu harus menjauhkan diri dari materi. Sebab bagaimanapun juga materi ini gangguannya sangat besar ya, magnetnya sangat kuat sekali. Mengganggu pikiran, mengoperasi materi. Makanya sehingga ketika dikatakan hubud dunya ra'su kulli khati'atin, itu ada benarnya. Cinta dunia itu adalah sumber dari segala dosa. Ra'su itu kepala, kepalanya segala dosa, maksudnya sumber segala dosa itu adalah hubud dunya. Tetapi hubud dunya itu saya memaknainya bukan cinta dunia, tapi paham materialisme. Kalau hubud dunya saya juga masih seneng kok sama cewek cantik kok, masih mobil yang bagus juga seneng ya. Tetapi yang dimaksudkan hubud dunya di sini adalah paham materialisme yang artinya bahwa tolok ukur untuk menilai keberhasilan orang, kemuliaan orang, kesolehan orang itu berdasarkan materi yang dimilikinya. Ini kita buktikan. Kalau yang datang orang kaya, Anda hormatin nggak? Kalau yang datang orang miskin, Anda beda nggak? Kita sendiri diperlakukan berbeda kok. Ketika saya ke restoran dengan pakai mobil butut, ya, pakai kejang komando, masuk sendiri, ngambil sendiri, duduk sendiri kok. Ketika pakai mobil yang mewah, pintunya dibukakan kok, kursinya disorongkan, minumannya dihadirkan, padahal sama-sama bayarnya kok. Jadi kita sendiri begitu. Ya, orang itu juga sama, yang disanjung anak yang kaya, betul nggak? Padahal yang miskin itu lebih soleh kok. Jadi artinya dengan materialisme ini, kita artinya nilai-nilai moral hancur seluruhnya berdasarkan kepada materi. Menghormati orang karena materinya. Nah itulah jadi artinya bahwa pada akhirnya tasawuf ini tidak selalu memusuhi materi. Dan tidak selalu jauh dari materi. Nggak ada masalah. Seorang sufi mobilnya Rolls Royce nggak ada masalah. Istrinya seperti siapa? Monica Bellucci. Seperti Sofia Loren istrinya, nggak ada masalah rumahnya. Nah, saya mau cerita sebagai bentuk bukti daripada tidak ada kaitannya seorang sufi harus miskin. Pada suatu hari, seorang murid itu sudah 20 tahun dia dibimbing oleh seorang mursyid, sehingga mursyidnya mengatakan, wahai muridku, kamu sudah mendapatkan ilmu saya semuanya. Ya, silakan Anda boleh mengembangkan sendiri. Tapi si murid mengatakan, masih kurang Tuan Guru, aku ingin belajar yang lebih lagi. Kata mursyidnya, saya bisanya segini, ya sudah silakan. Ada nggak yang lebih dari Pak Mursyid? Ada di sana, namanya Syekh Abdullah di sana. Nah, itu adanya di Syam di sana. Betul, iya. Pergilah dia kan, mencari guru yang lebih hebat lagi. Gurunya ini kerjanya itu ngejala. Sehari-hari sumber maknanya dari ngejala.
Karena zuhudnya dia, dapat ikan 2, diambil 1, yang 1 dibagikan. Dapat sekeranjang, yang dimakan 1, yang lain dibagikan setiap hari. Dan dia tidak pernah mencari materi. Hebat kan? Oke. Rumahnya gubuk. Nah, setelah tinggal dengan mursyid yang zuhud itu, dia mencari guru yang lebih hebat lagi. Dia nanya, mana rumahnya Syekh Abdullah? Dari kampung ke kampung, nggak ada yang tahu. Nggak ada mursyid yang namanya Abdullah ini. Masa ada ini? Ada juga Abdullah itu tuh yang rumahnya kayak istana tuh. Ah, barangkali aja iya itu. Didatangi. Ada nggak Syekh Abdullah? Oh nggak ada, sedang rapat dengan raja. Nah, masa sufi rapat sama raja? Rumahnya gedung lagi. Penasaran, akhirnya ditunggu, ternyata pulang sore, pulangnya pakai kereta Kijang Kencana yang rodanya berlapis emas. Berlapis emas. Makin nggak percaya, masa wali pakainya habis emas, kayak mobilnya orang Qatar ya yang dilapis emas itu. Penasaran. Ditemui juga, ada apa? Saya dari Irak, sini mau belajar. Oh iya. Sama mursyid itu ya, Syekh Hasan tuh. Iya, ayo masuk. Begitu masuk, di dalamnya pembantunya perempuannya cantik. Wali edan. Ya gitu. Masa wali begini? Aduh, akhirnya saya datang sini mau belajar. Aduh, punten saya nggak bisa membimbing kamu. Karena saya sibuk sendiri, ya banyak tugas, jadi nggak bisa. Lu pulang lagi aja lah. Terus dia bilang, ya udah kalau begitu, apa pesan Bapak kepada guru saya? Tolong sampaikan kepada gurumu, mursyidmu yang zuhud itu. Tolong sampaikan, ini otak jangan mikiri dunia saja. Tolong sampaikan, otak jangan mikiri dunia saja. Akhirnya dia kembali, ketemu dengan mursyid yang pertama, ketemu. Kenapa pulang lagi? Nggak nerima katanya, dia sibuk. Ada pesan buat saya? Nggak ada. Yang benar, nggak ada. Jangan bohong, ada nggak? Akhirnya yang ngaku, ya ada pesan. Apa pesannya? Katanya, Bapak mursyid, otakmu jangan mikirin dunia melulu tiap hari. Nangis dia, memang betul. Ya memang setiap menjala pikiran saya barangkali aja dapat harta karun Itulah kira-kira jadi orang yang zuhud, masih terpengaruh dunia, yang kaya raya juga tidak terpengaruh sama sekali. Puncak daripada contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang orang mengakui kayak apa kayak dia. Rabbi habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku kerajaan yang paling terkaya, yang tidak boleh ada yang melebihi aku sampai akhir zaman nanti. Dikabulkan paling kaya. Tetapi ini diceritakan Al-Quran sendiri. Suatu malam dia berpikir menghitung kuda balapnya itu ada berapa, 10. Yang hitam, yang belang, yang putih, yang coklat, dihitung-hitungi semua. Ketika dia menghitung-hitung kuda di malam hari itu, di kamar tidurnya, datanglah malaikat menegur dia, wahai Sulaiman, sudah sampai di sini kehebatanmu, tidak lagi engkau mengingat Tuhanmu, kuda-kudamu yang kau ingat teruskan. Ya, tinggal pergi, nangis dia kan. Begitu pagi dia suruh serdadu, ambilkan kuda sekandang, bawa sini semuanya. Ada apa? Ambil aja taruh. Begitu berjajar, ditebasin semua, dipenggaling semuanya. Gara-gara kamu tadi malam aku tidak berzikir kepada Tuhanku. Itu kan persoalan semacam itu. Jadi tasawuf itu jangan mulai dari materi. Belum tentu orang yang kere miskin itu sufi, belum tentu orang yang kaya itu orang yang cinta dunia. Persoalan sufi adalah persoalan hati semuanya. Terima kasih gitu saya kira.
jika memungkinkan dan jika Buya berkenan, ini ada satu pertanyaan lagi ini. Ya, mangga, silakan, boleh ya. Ya. Silakan, boleh. Oke, terima kasih banyak sebelumnya Buya. Oke, saya bacakan. Assalamualaikum Buya, saya Murni dari Ternate, mau izin bertanya. Bagaimana tasawuf memandang fenomena yang terjadi saat ini, di mana agama terlihat semakin melekat dengan masyarakat, tetapi justru perilaku yang terjadi bisa dikatakan jauh dari akhlakul karimah. Mohon pencerahannya Buya, terima kasih Buya. Agama menjauh dari negara. Ini Buya, bagaimana tasawuf memandang fenomena saat ini, di mana agama sangat melekat pada diri masyarakat, tetapi yang muncul dari sisi masyarakat bukan akhlakul karimah. Seperti itu. Oh ya, pahamlah. Artinya ritual-ritual agama, seremoni-seremoni agama berkembang di mana-mana. Begitu mungkin ya. Masjid-masjid dibangun megah-megah, ya kan? Orang naik haji jumlahnya sampai ratusan ribu orang. Ya, pembagian zakat juga lebih. Tetapi fenomena dalam bentuk perilaku menjauh dari agama. Setuju semacam itu, ya kan? Nah, saya kira untuk menjawab itu adalah satu gejala umum yang terjadi di mana-mana, bukan di negeri kita saja, bahwa umat Islam selama ini dalam mengamalkan syariatnya itu terjebak. Terjebaknya adalah bukan mengamalkan agama secara murni dalam perilaku, tetapi terjebak dalam seremoni-seremoni, ritual-ritual agama itu yang dibesar-besarkan. Karena dengan anggapan bahwa ibadah yang paling hebat ya sholat, haji, dikiran, puasa, itikaf, macam itu dikiranya. Padahal ibadah sosial yang paling esensial dalam agama itu dianggapnya tidak punya nilai agama. Padahal nyatanya orang yang sholatnya rajin dibayar dengan neraka fawailul lil musallin. Kenapa? Alladzina yad'ul yatim, menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang miskin kelaparan gak ada yang ngasih makan. Percuma sholat neraka dapatnya. Jadi intinya sebetulnya beragama ini adalah ibadah sosial, kebersamaan, gotong royong, saling menolong. Kalau persoalan ritual urusan kamu secara vertikal dengan Tuhanmu. Tapi ibadah di dunia ini adalah ibadah masyarakat, ibadah sosial namanya. Ya kenapa kita terjebak? Ya memang status sosialnya berbeda kalau kita menampilkan ritual. Orang naik haji dihormati nggak di masyarakat? Dihormati. Yang tadinya pinjam utang nggak boleh, sudah haji boleh nggak? Iya. Dan kalau kondangan duduknya di depan, tepinya putih sih. Ya, ya seperti itulah kira-kira orang yang rajin di masjid, jadi imam masjid, jadi itu lebih dihormat yang lain. Makanya berlomba-lomba pada acara-acara ritual semacam itu, ibadah sosial yang paling penting itu malah ditinggalkan sama sekali. Kemudian yang namanya akhlak-akhlak yang diabaikan sekarang, akhlak karimah, yang seperti apa akhlak karimah, yang bukan dengan bahasa, di bahasa Sunda bahasa bebasan tuh, bahasa kromo Inggil tuh bahasa Sundanya. Kalau ngomong sama orang tua bahasanya lebih tinggi gitu. Bahasa apa? Angga Unggu. Iya, angga unggu. Bahasa babakan angga unggu. Iya, kalau sama orang tua bilangnya sampean. Kalau yang bilang sira. Iya. Kalau bawa lagi Rainira gitu. Ya. Oke, sekarang ketika anak-anak kita pakai bahasa bebasan, dijamin enggak bahwa negara kita, bangsa kita menjadi maju? Apakah orang semua setelah pakai
pakai sorban, bisa maju nggak? Anak-anak kita kalau lewat punten nyuwun sewu, amit, nggak ada urusan itu. Akhlak mulia yang ditinggalkan itu, yang menjamin kemajuan adalah etos kerja, kedisiplinan, kebersamaan, koordinasi, keadilan sosial, supremasi hukum. Moral itu sesungguhnya yang menjamin kemajuan kita. Persoalan pakai bahasa Romo itu terserah itu mah. Nah itu kesalahannya. Kita terjebak memakai jilbab. Kepalanya pakai jilbab, tapi hatinya tidak pernah berjilbab. Terima kasih, kira begitu.